Oke semuanya, halo, assalamualaikum, kembali lagi bertemu dengan saya Om Ken. Baiklah, sekarang yang saya pegang ini adalah mod dari usernya siapa silahkan dilihat, saya taruh di deskripsi ya. Jadi abang-abang user ini request di mod bikinan saya yang lama alias bikinan saya juga, inginnya dipindah ke body yang baru, yaitu yang warna ungu ini ya. Jadi dari yang kiri dipindah ke yang kanan. Oke, sebelumnya saya minta maaf apabila kualitas audionya berisik dan membuat tidak nyaman, karena saya record dengan alat seadanya ya, pakai handphone, dan recordnya pun juga di toko saya pinggir jalan. Jadi ya mohon maaf kalau cuaca pun sedang lagi hujan dan banyak kendaraan yang lalu lalang. Oke, untuk info atau pertanyaan yang ingin kalian tanyakan silahkan ada di deskripsi ya. Silahkan klik link aja. Silahkan klik aja maksudnya. Klik link yang ada di deskripsi, dia lengkap, ada nomor WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Oke, langsung saja. Ini sekarang kita ke tahap melepas ya. Kita lepaskan satu persatu kabel yang menempel di body, yaitu di potensio, di tombol push on, dan juga di konektor 510 nya. Kita lepas pelan-pelan agar tidak merusak chip bawaannya. Dia chipnya ini memakai chip PWM ya, PWM yang dual MOSFET. Jadi kelebihannya yang dual MOSFET ini dia lebih tahan dan juga lebih silent ya daripada yang single MOSFET. Seperti itu. Jadi sebelumnya mod ini pun juga rakitan saya, dan user sepertinya ingin upgrade. Jadi upgrade ke body yang V3 ya. Kalian pasti paham maksudnya tanpa saya sebutkan mereknya. Yang sebelumnya seperti yang V2 di-upgrade ke yang V3 dengan tetap menggunakan chip bawaannya, yaitu chip yang dual MOSFET. Seperti itu. Jadi yang diganti cuman box, terus holder baterai, sama konektor 510. Untuk tombol push on sama trimmernya, untuk push onnya pakai yang baru, jadi trimmernya saja yang pakai yang lama. Seperti itu. Jadi ini sudah saya tempelkan, saya lapisi dengan selotip agar lebih rapi ya, lebih presisi. Ketika pengeleman pun tetap aman, tidak bocor, tidak meluber kemana-mana. Dan ini saya menggunakan lem yang seperti biasanya, yaitu lem yang biasa saya pakai di LCD handphone. Dia lemnya karakternya kalau kering keras ya, tapi kalau ingin melepas waktu-waktu dia bisa dilembekkan dengan cara dipanasi, yaitu kalau saya memakai blower. Jadi ini kelebihan lem tersebut, tidak merusak bodi. Kalau dilepaskan sewaktu-waktu dia juga aman, tidak merusak komponen. Namun kelemahannya lem ini agak kurang kuat. Jadi untuk memperkuat lem ini kita pakai 1 atau 2 tetes saja secukupnya. 1 atau 2 tetes lem super ya, atau mungkin menyebutnya, ada yang menyebutnya lem G. Seperti itu. Jadi jangan banyak-banyak memberikan lem G-nya agar waktu ingin melepas nggak terlalu susah. Ini kita sambil diamkan dulu, kita cek apakah sudah presisi. Sambil menunggu kering, kita juga sekalian pasang push on-nya ya. Dan ini push on-nya dua kutubnya terlalu panjang ya, jadi saya bengkokkan agar lebih hemat ruang di dalamnya. Begitu. Ini penampakan dari luar. Sekarang kita lanjut untuk pengeleman push on. Ini saya pakai push on yang clicky ya. Clicky yaitu seperti yang dipakai di
brand si A. Kalian juga pasti paham. Jadi ini tombolnya jos banget, empuk, kliki, cuman ya gitu agak mahal dikit, tapi pasti puas lah, soalnya harga yang bagus juga, kualitasnya juga pasti bagus. Ini pengelemannya sudah ya, jadi tinggal tunggu kering aja dua-duanya. Dan ini sudah kering. Sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan konektor 510. Kita tempelkan dan dia sudah sangat-sangat presisi sekali. Bisa kita lihat sangat-sangat presisi, sangat cantik. Dan ini adalah kutub negatifnya ya, atau kutub groundnya pada konektor. Dan ini lagi-lagi juga seperti biasa terlalu panjang ya, jadi saya bengkokkan pakai tang agar lebih hemat ruang di dalam. Oke, kita intip-intip dikit, kalau serasa sudah pas langsung kita kasih baut saja, kita rapatkan. Baiklah, ini sepertinya sudah cukup ya, sudah cukup kencang. Sekarang kita tahap pemasangan chip ya. Kita mulai dari jalur negatif di konektor 510. Jadi ini sebelumnya saya masukin pengaman ya, alias apa namanya ya, terserah kalian nyebutnya apa, berhubung saya orangnya awam. Saya nyebutnya baju ya. Jadi ini gunanya untuk mengamankan jalur atau mengamankan solderan agar tidak saling bersentuhan ya, atau jaga-jaga lah ya, istilahnya menjaga keamanan dari rangkaian agar tidak mudah short. Jadi ini sangat aman sekali. Kita lapisi kabelnya, kita lapisi dengan lem juga nanti pastinya. Jadi untuk tingkat keamanan dan kekuatan selalu saya jadikan yang nomor satu ya. Nah, ini pemasangan di jalur positif ya, jalur positif kabel merah di trimmer, di konektor 510 ini sepertinya salah, nanti akan dirubah. Jadi jalur yang seharusnya untuk baterai, nah ini salah. Yang seharusnya untuk kutub positifnya baterai, saya malah pasang ke konektor 510. Jadi ini saya lepas kembali. Kabel ini seharusnya di jalur positifnya baterai, malah ke konektor 510. Mohon maaf. Di sini ketelitian sangat-sangat diperlukan ya. Kehati-hatian, ketelitian, dan juga kerapian, keamanan untuk poin-poin yang nggak boleh ketinggalan. Nah, inilah kabel yang seharusnya nempel ke konektor 510. Sekarang kita pasang, kita betulkan. Pemasangan kabelnya pun dalam penyolderan harus kuat ya, karena pada jalur konektor 510 ini dia termasuk rawan panas. Jadi kalau tidak kuat solderannya, dia akan gampang atau mudah sekali untuk putus. Nah, kalau putus, ya kalau dia nggak nyenggol, kalau dia nyenggol komponen lain, bisa-bisa terbakar atau rusak ya chipnya. Kalau meledak sih enggak, namun sayang kalau merusak bagian komponen yang ada di dalam chip. Karena itu penyolderannya harus sesempurna mungkin, sekuat mungkin. Solderan saja pun bagi saya kurang ya. Jadi
nanti pasti akan saya lapisi lagi dengan lem ya, agar menghindari bersentuhan atau gesekan dengan komponen-komponen lain apabila terjadi goncangan seperti itu. Nah, kali ini saya akan membikinkan jalur ya. Ini saya bikinkan jalur untuk saklar on off, karena di body yang sebelumnya si beliau ini, si user ini emang sengaja nggak mau dikasih saklar on off, jadi maunya on terus, off-nya kalau baterai dilepas. Nah, pada body yang baru ini beliau ingin dipasangi saklar on off, jadi ini saya bikinkan jalur baru seperti itu. Pada jalur saklar on off pun ini nggak pakai kabel yang besar ya, cukup kabel kecil saja, karena untuk menghemat ruang dan juga emang nggak terlalu dibutuhkan kabel besar pada jalur ini. Jalur on off sudah selesai, sekarang lanjut ke pengeleman di solderan tadi agar meminimalisir gesekan-gesekan dengan komponen lain untuk menghindari short arus pendek atau korslet. Karena kadang kita lupa naruh, tahu-tahu modnya jatuh atau kesenggol atau gimana, kegoncang dengan tanpa disengaja. Itu bahaya ya, bisa kalau konslet bisa merusak chip. Sudah, kita tinggal tunggu kering aja. Di semua solderan tadi sudah saya lapisi dengan lem. Oke, tinggal ngerapiin letak-letak posisinya agar terlihat rapi. Merapikannya pun saya pakai lem ya di bagian bawah PCB-nya atau mesinnya ini atau chipnya ini, agar kalau terjadi goncangan dia tidak kemana-mana ya, tidak menyenggol yang lainnya. Sangat penting sekali. Baiklah, PCB-nya sudah nempel dengan sempurna. Kita lanjut ke pemasangan tali yang ada di holder baterai, yaitu fungsinya seperti biasa yang kalian tahu, yaitu untuk mempermudah kita saat ingin melepas baterai. Oke, tinggal tunggu kering saja ya. Ini pakai lem super, jadi keringnya cepat banget, tiup-tiup dikit aja udah langsung kering. Pojokan sengaja saya potong ya, ini holdernya agar bisa masuk ke bodinya, jadi bukan pecah, emang sengaja saya potong. Baiklah, ini kita lihat sedang dalam pemasangan jalur di trimmer ya, atau bahasa lainnya di potensio. Di sini terdapat 3 jalur yang nanti juga akan saya lapisi dengan lem untuk keamanan. Jadi mod-mod yang saya rakit ini insya Allah kebanyakan sudah aman semua, tahan goncangan, tahan dari short ya, sangat kecil sekali kemungkinan untuk short kecuali dilempar. Baiklah, lanjut ke holder baterai. Ini sengaja saya kikir agar nanti penempelan kabel bisa lebih menempel dengan lebih sempurna. Ini juga saya bikinkan lubang parit kecil untuk menaruh baterai, untuk menaruh kabel ya, agar lebih rapi. Nah, fungsinya tadi kabelnya bisa masuk ke dalam, jadi lebih rapi, lebih hemat ruang. Oke, sudah cocok ya, tinggal pemasangan jalur atas. Nah, ini sudah saya pasang, sudah saya solder jalur positif negatif baterai yang atas. Tinggal kita lem aja ke bodinya. Tidak lupa di jalur solderan atas ini juga saya lapisi dengan lem.
Sekarang kita pasang pelan-pelan. Kita harus benar-benar pastikan bahwa dia presisi antara kanan kiri atas bawah. Oke, ketika holder baterai sudah kering lemnya, kita lanjut ke pemasangan switch ya, saklar on off dengan jalur baru yang saya bikin tadi. Ini kakinya kepanjangan ya, kita potong saja agar tidak berbahaya. Kalau kepanjangan nanti malah menempel ke bodi dan menyebabkan short ya, atau terbakar nanti. Jadi kita pastikan bahwa kakinya benar-benar pendek. Kita sambungkan ke salah satu kakinya, kabel kedua langsung nyambung ke tengah. Ini pun solderannya juga harus kuat ya, karena posisinya di samping, jadi nanti kabelnya pasti nekuk, nggak lurus, jadi rawan putus ya sambungannya, jadi harus kuat solderannya. Baiklah, langsung kita rapikan, kita tempelkan ke rumahnya, ke covernya. Oke, sudah aman ya, kita tes sudah bisa nyala. Sekarang kita ke tahap pengetesan, jadi langsung kita coba pakai saja apakah dia sudah sempurna atau belum. Kita lepas dulu selotip yang nempel karena lemnya juga sudah kering semuanya. Lihat masih ada bekas-bekas lem, nggak apa-apa, wajar, nanti kita bersihkan di akhir ya. Sebelum diambil sama user, kita pastikan nanti bekerja dengan baik dan juga bersih, rapi. Oke, kita tes, kita coba, kita nilai bersama-sama. Di sini saya menggunakan can coil ya, can coil yang warna merah.
Baiklah, itu tadi pengecekan terakhir ya. Untuk fungsi-fungsinya sudah berjalan dengan semestinya. Sedikit info, tadi seandainya menggunakan kapas yang baru atau coil yang baru pasti lebih menggoda ya. Tadi coil sudah lama nggak ganti, kapas pun juga 2 hari kalau nggak salah belum saya ganti. Tapi nggak apa, untuk coba saja. Ini kita baut-baut dulu agar lebih kuat dan juga pastinya lebih rapi. Oke, kita cek apakah ada yang masih mengganjal. Ternyata alhamdulillah tidak ada ya, aman ya. Kita tutup, kita rapikan, baru kita bersihkan bekas-bekas lem yang tadi. Oke, ini ada sedikit lem yang masih menempel, wajar ya, gampang bisa dibersihkan dengan mudah. Yang pasti dipastikan bersih dengan sempurna, rapi dengan sempurna, fungsi berjalan dengan sempurna. Ketika diambil user nggak ada kendala. Ini sudah rapi sekali, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman untuk yang mengikuti video saya dari awal. Mohon supportnya. Baiklah, demikian dulu video dari saya. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain silahkan klik info yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum.